Aku akan melakukannya sendiri. Ruru, Minggir. Antar aku masuk. Kalian ini ada-ada saja. Bukankah kalian jago berkelahi? Aku sengaja mencari juara seni bela diri nasional untuk melawan kalian. Jangan sampai dipukuli separah itu. Ibumu sendiri tidak akan mengenalimu dan menyalahkanku karena kejam. Liu Mo, Ya, bawa Ruru ke rumah sakit. Komandan. Ini adalah perintah. Kau berani menyentuhku. Aku adalah tuan muda sulung keluarga Len. Hari ini, aku ada urusan jadi kubiarkan kau pergi dulu. Jika ada lain kali. Apalagi kamu adalah tuan muda keluarga Leng. Aku hancurkan keluarga Leng untukmu. Halo, Dokter menolak merawat Ruru. apa? Ada apa? Dia sudah dikirim ke ruang gawat darurat, tapi dokter mengusirnya lagi. Keluarga Leng keluarkan perintah kematian. Tak ada yang boleh selamatkannya malam ini. Kita akan ganti rumah sakit. Ya, kalian boleh lari sampai lelah tetap tak berguna. Tak ada rumah sakit yang terima dia malam ini. Keluarga Leng yang seperti semut. Kamu sangat takut. Tak takut akibatnya menyinggungku. Keluarga Leng adalah yang terbesar. Produsen peralatan medis. Kau ini apa? Telepon Panglima tertinggi. Suruh mereka mengirim dokter ke sini. Ya, rumah sakit utama milik Panglima tertinggi. Kau bahkan tidak menimbang diri sebelum menyombongkan diri. Juga hubungi rumah sakit utama. Dokter Lee. Tua, kami akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Apa yang kau lakukan? Ini departemenku. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan melihat pasien di sini. Beraninya kau memukulku. Keributan apa ini? Dokter Lee, kenapa kau di sini? Kami sangat membutuhkan ruang operasi sekarang. Tolong buat pengecualian, dekan. Cepat pergi dan bersiaplah. Tunggu. Seperti kata pepatah, dokter itu berhati mulia. Dia tidak pantas menjadi dokter. Aku tak percaya dia siapkan ruang operasi. Apa yang kau bicarakan? Kau membawa orang untuk membuat masalah. Dan kau bilang aku tidak pantas. Kau menolak menyelamatkan orang yang sekarat. Kau tidak pantas tinggal di rumah sakit kami. Dan tidak akan ada di masa depan rumah sakit manapun yang akan mempekerjakanmu. Dekan, aku salah. Tolong ampuni aku. Dekan. Dokter Lee, tolong ikuti aku. dokter bagaimana putriku? Ini keracunan, tapi asupannya sedikit. Racunnya tidak menyerang organ dalam. Dia baik-baik saja sekarang. Pergi temui dia. Ruru, Racun yang menimpa Ruru adalah gu mata air kuning yang langka. Apa? Yellow Springs Goo. Tepat sekali, waktu otopsi kakak ketiga saat itu. Racun ini juga ditemukan. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, racun ini akan muncul kembali. Bawa anak dari keluarga Leng itu kepadaku. Ya. Aku belum memprovokasimu lagi. Kenapa kau mencariku lagi? Bagaimana kamu tahu Ruru akan diracuni? Bahkan beritahu rumah sakit sebelumnya. Siapa yang diracuni? Siapa Ruru? Aku benci orang yang menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Aku akan bicara. Aku bukan manusia. Aku mendambakan kecantikan Linya, tapi gagal. Jadi aku meracuni putrinya dan mencegah rumah sakit merawatnya. Aku hanya ingin Linya harus memohon padaku. Tapi sejujurnya, dosis yang Ruru telan sangat-sangat kecil. Itu sama sekali tidak cukup untuk mematikan. Aku melakukan ini hanya untuk membuat Linya setuju bersamaku. Pasti akan kuperlakukan dia dengan baik dan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Siapa yang menyuruhmu mengatakan semua ini? Lalu apa yang harus kukatakan? Dari mana gu mata air kuning itu berasal? Dunia bawah memiliki aturannya. Bicara. Jika keluarga Leng menggunakan posisi mereka untuk dengan jahat meracuni orang lain, dan Departemen Keamanan Publik mengetahui hal ini, pengadilan juga punya aturannya. Aku akan bicara. Sasana tinju Langsian. Pergi temui mereka dan lihat siapa mereka sebenarnya. Kau buta. Tidak bisakah kau melihat papan sebesar itu? Tutul. Kami tidak buka sekarang. Panggil orang yang bertanggung jawab. Keluar ke sini untukku.
Tuan Liu Kami. Dia orang yang bisa kau temuin kapan saja. Nah, kau pikir kau siapa? Ada orang lain. Liu Sanpao. Bagaimana seseorang terbunuh lagi? Tuan Li bukan. Aku banyak mendengar tentangmu. Nak sajikan teh. Datan. Kami tidak di sini untuk minum teh. Aku dengar kurator Liu punya Yellow Springs Gu. Kau pasti bercanda. Ini adalah sasana tinju yang sah. Bagaimana mungkin kami punya hal seperti itu? Sasana tinju yang sah. Lalu bagaimana kurator Liu tahu apa? Yellow Springs Gu itu apa? Aku tidak tahu. Namanya saja sudah terdengar buruk. Hentikan omong kosong ini. Serahkan dengan cepat jika kamu tidak ingin mati. Kau sedikit. Tidak adil padaku. Kau berani bertindak liar di wilayahku. Kau mencari mati. Sakit. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku bagaimana Yellow Springs Gu ini? Datang ke sini. Ampuni aku, Tuan. Kalau kau tidak bicara, aku tidak akan bersikap sopan. Aku akan bicara. Orang dagang denganku selalu berubah. Metode dan lokasi perdagangannya, semuanya acak. Aku tidak tahu siapa pembeli di baliknya. Dia. Jika aku berbohong, biarkan petir menyambarku. Jujurlah. Berhenti. Kenapa kau lagi? Seseorang melaporkanmu karena berkelahi di sini. Ayo pergi. Apakah karena aku tidak marah? Supaya kau tak anggap divisi keamanan publik kami ada di matamu. Lepaskan aku. Jangan lari. Kau masih bilang tak terkait organisasi luar negeri. Bagaimana bisa setiap kali ada masalah, kalian ada di sana? Lin Yunan, kau tak ingat apa yang kukatakan hari itu? Ini bukan orang yang perlu kita tangkap. Berhenti tangkap orang salah terus bisa. Tapi mereka masih berkumpul untuk berkelahi. Apa yang kau tahu? Berkumpul untuk berkelahi. Liu Sanpao ini ikut penyelundupan Yellow Springs Gu. Liu Feng sedang hilangkan bahaya bagi masyarakat. Begitu dia menangkap Liu Sanpao, dia akan kabari divisi keamanan publik jemput dia. Bagaimana itu mungkin? Mengapa tidak mungkin? Gunakan otakmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kau tidak mau mendengarkan? Coba tertawa lagi. Lin Yunan, karena kau tidak mau mendengarkanku, kau dispors untuk merenung sekarang. Kau dilarang ikut penyelidikan kasus. Apa kau mengerti? Raja Serigala mohon tenang. Sekarang Liu Sanpao ada di tanganku. Aku pasti akan mencari cara untuk membongkar mulutnya dan menguak tuntas masalah Gu mata air kuning ini. Pergi. Ya. Ayo pergi. Seorang wanita cantik. Mengeluh. Pergi sendirian. Apa yang mengganggumu? Aku akan menemanimu. Pergi. Cukup berapi-api. Sungguh kebetulan. Aku juga suka yang berapi-api. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Kau tidak tahu berterima kasih.
Siapa yang menendangku? Yufeng, mengapa kau membuat masalah di sini lagi? Kau, Kau mabuk. Bocah, aku memperingatkanmu. Gadis itu milikku. Milikmu. Apa kau sudah mendapat izinku? Bocah nakal. Kau berani bertingkah liar di depanku. Cepat minta maaf pada Nona Lin. Minta maaf. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Bahkan jika kau adalah Raja Langit hari ini, kau tetap akan minta maaf padaku. Kau peduli sekali. Baiklah. Nanti aku kembalikan setelah selesai. Sepertinya pukulan ini tidak memberimu pelajaran. Aku masih tidak bisa mengatasimu. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Masuk sini. aku datang. Biarkan mereka melihat keterampilan anak ini. Ya, aku bisa. Aku akan menjatuhkan mereka semua. Sampang. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggungku. Ini adalah konsekuensi menyinggungku. Wangsel. Tunggu. Ini adalah bar terbaik di sekitar sini. Hanya sembarang cangkir. Kau tidak bisa membelinya dengan gaji setahun. Sekarang kau telah membuat barku terlihat seperti ini, dan kau ingin pergi begitu saja. Aku rasa kau tidak bisa lolos begitu saja. Apa maumu? Apa yang kuinginkan tentu saja kompensasi. 1 juta tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, aku akan memanggil Biro Keamanan Publik. Kalau begitu panggil mereka. Kau. Baiklah, tunggu saja. Direktur Xiang Kau akhirnya datang. Bajingan itu. Dia tidak hanya membuat masalah di sini. Dia bahkan ingin kabur dari tagihan. Lihat ini kerugianku hari ini. Dia harus membayarku kembali setiap sennya. Apa kau dengar tuntutan bos? Yang harus kubayar akan kubayar penuh. Tak seharusnya bayar tak kubayar sepeser pun. Lihatlah sikapnya. Di bawah pengelolaan Biro Keamanan Publik Jiang Chen. Tak ada yang berani main-main atau nunggak bayar. Kalau begitu aku mau tanya Direktur Xiang. Melecehkan wanita tepat di depan matamu. Pemerasan dan pengancaman. Pencatutan. Apakah itu diizinkan? Raja Serigala. Jelas kau yang membuat masalah di barku. Dan kau bahkan membalikan keadaan. Siapa yang melakukan pemerasan? Siapa yang melecehkan wanita? Kau jelaskan dengan jelas padaku. Diam. Direktur Xiang? 1 cangkirmu ini harganya lebih dari 10.000. Apa cangkir ini terbuat dari emas? Jika ini bukan pemerasan, apa lagi? Di mana rekaman pengawas bal? Jelas ada begitu banyak orang di sini, berkumpul di sini dan membuat masalah. Namun kau malah menyerang balik. Kau melanggar peraturan Biro Harga. Naikkan harga semuanya. Segera hentikan operasi untuk perbaikan dan terima hukuman. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Raja Serigala semuanya sudah diurus. Setelah dia bangun kembalikan posisinya. Ya. Sakit. Kau sudah bangun. Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Sakit. Tidur lagi sebentar. Yufeng. Lihatlah dirimu. Mengapa setiap kali aku bertemu denganmu? Aku sangat tidak beruntung. Kau bikin aku kehilangan kerja.
Bukan aku yang mulai ribut terus-terusan. Kedua, kau juga tidak kehilangan pekerjaanmu. Apa yang kau bicarakan? Kau. Lin Yunan, bangun. Si bodoh ini masih mabuk. The film was translated and narrated by Media. Yu Feng, mengapa kau di sini? Penyelidik Lin. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa di antara kita. Kau sakit sekali. Jika kau tidak melakukan apa-apa padaku, mengapa sakit sekali? Penyelidik Lin. Apa kau benar-benar ingin sesuatu terjadi di antara kita? Kau bajingan. Pengingat ramal, jika kau tidak pergi sekarang, kau akan terlambat bekerja. Kerja. Jika kau tidak ingin dihukum, di hari pertamamu kembali. Kembali maksudmu aku kembali bekerja? Kau mau bantu aku dapat kerjaanku lagi? Terima kasih untuk itu. Namun mari kita pisahkan masalah ini. Aku pasti akan menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Aku pergi sekarang. Tuan Muda Meng, kamu sudah mencari tahu. Orang itu bernama Yufen. Dia baru-baru ini muncul di Jiangcheng. Kudengar belum lama ini, dia juga memiliki konflik besar dengan Ling Chen. Dia mengirimku ke biro. Ke biro. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Sekarang semua keluarga kaya menertawaiku. Katakan padaku, apakah hanya ini yang kau temukan? Hibur dia dengan baik. Lepaskan aku. Kenapa listrik padam? Cepat periksa sirkuitnya. Merusak waktu senangku. Yu, The film was translated and narrated by Media. Yu Feng. Bagaimana kau tahu aku di sini? Gadis bodoh, jangan menangis. Mana orang-orangnya, kemana mereka pergi? Jangan takut, tunggu di sini dengan patuh untukku. The film was translated and narrated by Media. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku akan memberimu pelajaran. Kau seharusnya benar-benar bersyukur. Aku tidak membunuhmu hari ini. Apa kau tidak malu? Di depan orang tak dikenal. Menghai. Kau telah dikalahkan berkali-kali. Dan berakhir seperti ini. Kau mempermalukan keluarga Meng. Bagaimana aku masih bisa merasa yakin untuk menyerahkan keluarga Meng kepadamu? Ayah, jika kau tidak menyelesaikan masalah ini ketika kau keluar di masa depan, jangan katakan kau anggota keluarga Meng. Properti keluarga Meng tidak ada hubungannya denganmu. Ayah. Yufan. Aku harus mematahkan tangan dan kakimu sendiri. Inci demi inci. Aku ingin kau merasakan. Rasa kaki patah juga. Yunan, apa kau merasa lebih baik? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau bodoh? Apa maksudmu? Ketika kau menciumku tadi. Apalagi artinya? Kalau kau tak bilang, gimana aku tahu? Tentu saja itu berarti aku menyukaimu. Lin Yunan, kau benar-benar konyol. Ayah Lin. Jika dokter yang merawat bukan teman lamaku, aku pun tak tahu kau sudah kembali ke sini. Pantas aku tak temukan kau setengah tahun ini. Ternyata kau ngumpet di keamanan publik. Kau ini
The film Ayah, was translated Jangan panggil aku and ayah. narrated Aku by tidak punya M. anak Media. perempuan sepertimu. Halo paman. Apa kata dokter? Aku baik-baik saja. Aku bisa segera keluar. Han Liu juga tahu kau kembali. Dia sudah siapkan jamuan untukmu. Luangkan waktu untuk pergi. Ayah, kau tahu aku tidak suka Han Liu. Aku tidak akan pergi. Kau memberontak. Paman luka Yunan belum sembuh. Dia alasan kau tidak mau menikah politik. Pernikahan politik. Ayah berhenti paksa aku terus. Aku tidak suka Han Liu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa kau pikir keluarga Han mudah dihadapi? Apa kau pikir Han Liu tidak tahu tentang trik kecilmu? Ayah, apakah ayah begitu takut pada keluarga Han? Kurasa kau sudah gila. Kalau nanti dizalimi jangan nangis padaku. Kenapa kau terburu-buru untuk keluar? Ayahku sudah tahu di mana aku berada. Han Liu mungkin akan segera menyusul. Kita harus segera pergi. Han Liu. Milikmu. Hati-hati. Kalian siapa? Tolong ikut kami, Nona Lin. Aku bahkan tidak tahu siapa kalian. Mengapa aku harus pergi dengan kalian? Pergi sembunyi dengan benar. Jika Nona Lin tidak ikut kami hari ini, mungkin tidak akan semudah ini di masa depan. Kalian dari keluarga Han. Berhenti. Jangan kejar. Aku benar-benar meremehkan Han Liu. Dia benar-benar pakai taktik licik itu. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Serahkan orang-orang itu padaku untuk diselidiki. Han Liu tidak bisa ditebak. Dia bisa membunuhmu kali ini, dan dia mungkin melakukan hal lain-lain kali. Karena dia tahu keberadaanku. Dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ini hanya jamuan selamat datang, aku akan pergi. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa jamuannya di tempat kayak gini? Han Liu, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan lagi. Kenapa lama sekali? Kalian semua di sini. Mengetahui kau kembali, Tuan Mudahan secara khusus meminta kami untuk menyambutmu. Betapa perhatiannya. Lin Yunan, Nilai. kau adalah tunangan Tuan Mudahan. Bagaimana bisa kau dengan orang bereputasi buruk seperti ini? Li Lai, kau sudah mengikuti Han Liu sejak kecil dan itu tidak masalah. Tapi kau bukan walinya. Lagi pula, aku belum menikah dengan Han Liu. Siapa yang kubawa? Adalah kebebasanku. Han Liu tidak bisa mengaturnya. Itu jelas bukan urusanmu, kan? Baiklah. Aku sarankan kau benar-benar harus menaikkan standarmu. Untuk orang seperti ini, kau menolak Tuan Mudahan. Jaga mulutmu. Ayo, halo semuanya, lama tidak bertemu. Mari kita minum dulu. Baiklah, inilah Fate 1982 yang kumiliki di sini. Banyak orang tidak bisa minum meski mau. Lin Yunan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bukankah kau harus bersulang untuk semua? Yunan baru saja keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa minum. Aku akan minum untuknya. Siapa kau sampai minum untuknya? Apa kau tahu berapa harga segelas ini? Kau tidak pantas. Lilai Yunan sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa minum. Apa kau tidak bisa mengerti perkataan sederhana? Aku bersikeras Lin Yunan minum. Halo Tuan Yu. Kau. Untuk meminta maaf padamu. Ini adalah milik tempat kami. Roman Ikonti yang khusus dipesan untukmu. Roman Ikonti bernilai jutaan. Ini jauh lebih berharga daripada Lafite. Satu-satunya botol anggur terkenal di Jiangchen. Apa latar belakang orang ini? Siapa tahu anggurmu asli atau palsu? Tuan Li, kau tidak seharusnya bicara sembarangan. Bar saya adalah bar terbaik di Jiangchen. Bagaimana mungkin menjual anggur palsu? Kau harus mencicipinya untuk tahu. Aku sangat ingin kau mencicipinya. Namun Roman Ikonti ini bukanlah sesuatu yang pantas kau minum. Kau. Ayo pergi. Tuan Mudahan ini salah Lin Yunan. Karena dia tak peka. Dia pergi bahkan sebelum kau tiba. Han Liu. Bodar. Apakah kau yang memanggil preman-preman itu? Dia membawa orang yang mencurigakan. Aku, bukankah aku juga memikirkanmu?
Latar belakang sudah diselidiki tuntas. Diselidiki secara menyeluruh. Orang ini bernama Yufen. Kudengar dia menantu keluarga Gao. Kakak angkat Yushan. Berani provokasi keluarga terkemuka Jiangchen. Aku akan membuat keluarga Gao dan orang bernama Yufeng ini hancur bersama. Ya, apakah hadiah ucapan selamat sudah siap? Dijamin akan memuaskan Nyonya Tualin. Selama Nyonya Tualin berbicara, Lin Yunan tidak akan berani menolak. Halo ayah. Tapi, Ada apa? bukan apa-apa. Hari ini ulang tahun nenek. Kenapa tak makan malam denganku? Tapi aku belum menyiapkan hadiah apapun. Apa yang biasanya disukai nenek? Dia biasanya tak punya hal yang sangat disukai. Hanya suka menikmati anggur merah. Lupakan saja. Bawa kembali anggur ini. Tak baik, mereka memfitnahnya lagi. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ayo pergi. Ini, Nyonya Lin. Nenek aku datang doakanmu panjang umur. The film Gadis was nakal. translated and Kamu masih tahu narrated jalan by pulang. M-Media. Kenapa baru datang sekarang? Tuan Muda Han sudah lama menunggumu di sini. ini, Kau. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yunan, apakah ini pacarmu? Yonan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sudah dewasa sekarang. Tak pakai otak, set berbuat. Tuan Muda Han ada di sini hari ini. Jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Nenek, hari ini adalah ulang tahun besarmu. Aku secara khusus menyiapkan sepasang Rui Giok. Semoga hidupmu penuh berkah dan umur panjang. Aku ingin tahu apakah nenek menyukainya. 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 Yunan, hadiah apa yang kau dan orang ini siapkan? Hadiah dari kami masih dalam perjalanan. Mungkinkah kau tak siapkan apa-apa? Sengaja mengulur waktu kan? Lin Yunan hari ini ulang tahun nenek. Hari sepenting ini. Kau malah tidak menyiapkan hadiah. Ini benar-benar keterlaluan. Menurutku, seleranya dalam memilih pria masih saja tidak bagus. Jika pria ini mampu, dia masih khawatir tak ada hadiah. Kalian, Direktur Zhang sudah tiba. Kenapa Direktur Xiang datang? Keluarga Lin tidak terkait dengan Direktur Xiang? Pasti karena Tuan Muda Han. Direktur Xiang selalu mengikuti Sermat. Nenek Lim. Halo. Kudengar kau suka anggur merah. Hari ini aku secara khusus membawa sebotol Roman Issue Antai sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Awetmu dapat pinus dan bangau. Dan berkat serta umur panjang. Anggur semahal itu. Wanita tua ini merasa tidak pantas menerimanya. Terima kasih Direktur Zhang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya diamanatkan oleh Tuan Yufen. Mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Ingin berterima kasih ucapkan padanya. Dia berhasil bawa Direktur Xiang dan anggurnya. Siapa sebenarnya dia? The film was translated and narrated by M-Media. Gerakan apa yang dilakukan keluarga Gao baru-baru ini? Besok di pusat perbelanjaan akan ada acara pemotongan pita toko. Semua media akan hadir. Aku dengar pusat komersial adalah wilayahmu. Baik bos, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Ulang tahun dirayakan, hadiah diberikan. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang kau coba bodohi? Seberapa mampunya kau sebenarnya? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Kau cuma adik ipar menantu keluarga Gao. Apa kau pikir cukup dengan cari Direktur Keamanan Publik dan mengirim sebotol anggur? Kau adalah sesuatu yang luar biasa. Biarkan aku memberitahumu. Aku ingin menghancurkan keluarga Gao. Seperti menghancurkan semut. Lin Yunan, begitu besok berlalu, dan keluarga Gao runtuh, kau akan tahu siapa yang benar-benar baik padamu. Ayo pergi. Raja Serigala. Ingin aku bawa orang hentikan dia. Raja Serigala. Persaingan bisnis tak masuk yurisdiksi keamanan. Lagi pula dia berani bilang itu di depanmu. Itu tanda dia tak takut departemen keamananmu. Semua kegiatan komersial di Jiangchen dikelola oleh Tuan Kota Jiangchen. Bagaimana kalau? Halo. Aku perlu tahu semua jadwal keluarga Gao untuk besok. Juga, minta Tuan Kota Jiangchen untuk selalu siaga. Pergi sana. Yuda.
Yushan ini. Di keluarga Gao kita. Yusan, Menggunakan milik kita. Pemotongan pita ada kaitannya dengan dia. Selamat atas pembukaan besar toko Gao. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Tunggu, apakah toko ini sudah disewakan padamu? Langsung potong pita. Siapa kau? Siapa aku? Seluruh gedung ini milikku. Menurutmu aku ini siapa? Sudah kubilang. Anak Yoshan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Beraninya dia menumpang hidup. Halo, aku yang urus prosedur sewa toko. Prosedur dan dokumen yang relevan. Aku tidak berani melewatkan satu pun. Perjanjian sewanya masih ada padaku. Mungkinkah kau salah? Jika ku bilang ada masalah, dia ada masalah. Siapa yang kau tanda tangani perjanjian ini? Denganku. Karena tidak ditandatangani denganku, perjanjian ini batal. Kalau ku katakan tak bisa disewa, ya tak bisa. Cepat pergi. Untuk apa kau berdiri saja? Cepat cari solusinya. Bukan tak mungkin kau bisa sewa. Ada caranya. Sebutkan, aku siap lakukan apapun. Baiklah. Suruh dia berlutut di depan media. Bersujud minta maaf pada kakakku Han Liu. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? kakak-kakak ipar kalian berdua pulang duluan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku tidak akan merepotkan kalian. Kau pulang dulu. Apa kau masih menyalahkanku? Karena tidak mampu melindungimu. Sudah lama di Jiancheng, tapi belum pulang. Kakak, apa yang kau bicarakan? Kalau ada masalah, adikmu akan lindungi kamu. Hari ini aku benar-benar ada urusan The film penting. was Kakak, aku pergi translated sekarang. and narrated by M Media. Komandan, aku menemukan petunjuk gu mata air kuning. Sepertinya ini berhubungan dengan keluarga Han. Apakah buktinya sudah meyakinkan? Petunjuknya sangat tersembunyi. Keluarga Han tak semestinya punya kemampuan ini. Menurutku di balik ini, pasti ada kekuatan yang lebih besar. Tidak peduli siapa dia. Siapa saja berani ganggu saudara penjaga serigala. Aku akan pastikan dia mati tanpa makan. Ya, Aku punya firasat buruk. tidak mungkin kakak dan iparmu kan. Mari kita kembali dan melihatnya. Xiao Feng pasti ada di sini. Cepat pergi dan lihat. Kalian siapa? Tangkap mereka. Kamu siapa? Aku. Aku ayah Raja Yamamu. Salahkan kakakmu yang tidak berguna itu. Sialan. Pukuli dia. Yushan, Menantu keluarga Gao ini benar-benar luar biasa. Berkulit tebal dan tangguh. Benar-benar ulat. keluarga Gao kami tidak akan melepaskanmu. Apa aku harus takut keluarga Gao kecil itu? Apa kamu tahu ini apa? Tangkap dia. Kamu akan segera tahu. Kakak, Suami, bagaimana kabarmu? Ayo kita ke rumah sakit. Liumu cepat. Telepon. Suruh mereka mengirim Dr. Li dengan helikopter. Cepat. Baik, Tuan. Kau mencari mati. Mengeluh. Lepaskan aku. Biarkan. Kau sudah melakukan segala macam kejahatan. Hanya membunuhmu seperti ini. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Katakan padaku. Jika Tuan Muda Meng yang berjaya seumur hidup menghabiskan sisa hidupnya di penjara, itu lebih sakit daripada membunuhmu, bukan? Penjara tertinggi. Tolong. Aku salah. Lepaskan aku. Tolong. Mulai hari ini dan seterusnya, di penjara tertinggi akan ada seseorang bernama Menlu. Liumu. Aku akan segera memberitahu Direktur Chef untuk datang dan mengawalnya. Keluarga Han tidak akan melepaskanmu. Perusahaan Meng kami juga tidak akan melepaskanmu. Dr. Li, bagaimana keadaan kakakku?
Tuan Yu konsumsi dosis Gu Yellow Springs berlebih. Organ-organnya rusak parah. Bangunnya tergantung keberuntungan ya. Mengru ini. 10 kehidupan dikurung di sana tak berlebihan. Yu Shuang Yushan sudah mati atau belum? Paman ketiga dia baru saja selesai operasi. Bagaimana bisa kamu mengutuknya? Kutukanku berarti anak itu beruntung masih hidup. The film was translated Juga, and narrated kamu harus by khawatirkan M perusahaan Media. dulu. Presiden bank pertama Jiang Cheng, Mengai sudah mengeluarkan perintah. Jika perusahaan tidak bisa membayar pinjaman dalam sebulan, itu akan menghadapi kebangkrutan. Menghai, Ya, itu ayah Mengru. Setelah Mengru menghilang, dia selalu berpikir keluarga Gao Kabe di baliknya. Aku memperingatkanmu. Cepat serahkan tuan muda keluarga Meng kepadaku. Kalau begitu minta maaf lagi kepada manajer Meng. Bagaimana jika kau tidak kembali? Apa maksudmu? Dia sudah di penjara tingkat keamanan tertinggi. Bagaimana mereka bisa kembali? Omong kosong. Jangan bergerak. Jika perusahaan tidak bisa diselamatkan, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan menyelamatkan perusahaan. Apa katamu? Kakakku total dedikasikan untuk perusahaan. Dia juga memiliki separuh dari perusahaan ini. Jika Menghai ini berani membuat masalah lagi, aku rela kirim dia bertemu putranya. Aku tidak terburu-buru. Tapi kau sendiri yang datang mengetuk pintuku. Jika uangnya belum tiba hari ini, keluarga Go akan kujadikan pengemis. Kakakmu akan mengemis makanan. Jika dia datang mengemis di depan pintuku, aku bisa memberinya beberapa suap. Dibandingkan dengan kekejaman Tuan Muda Ming, Anda manajer Meng sungguh lebih buruk lagi. Hilangnya Menggu memang berhubungan denganmu? Cepat katakan di mana. Jika aku memberitahumu, dia ada di dalam. Jangan bilang kau ingin ikut bergabung dengannya. Aku akan membantaimu. Beraninya kau. Sebagai manajer bank pertama, kau pakai jabatanmu untuk transaksi ilegal berulang kali. Mengganggu pasar saham. baru pada kuartal pertama tahun ini, staf Banpu dengan penduduk Jiangcheng mengalami beberapa insiden kekerasan. Tolong ikut kami. Tidak mungkin aku dijebak. Aku tidak bersalah. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Apa kata dokter? Yufeng lihat cepat. Kakak, bagaimana kabarmu? Xiaofeng. Mengenai latar belakangmu, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Katakan padaku. Sebenarnya, kamu adalah anak dari keluarga Li. Keluarga Li. Keluarga Li di Kyoto. Dulu keluarga Li disakiti oleh penjahat. Ayah dititipi Tuan Tua Li untuk menjagamu. Setelah Tuan Tua Li meninggal, selain keluarga Yu, tidak ada orang lain yang tahu keberadaanmu. Kenapa mendadak kau bilang semua ini padaku? Ayah awalnya ingin aku menjagamu. The film was translated Tapi seperti yang and sudah kamu lihat, narrated by aku M benar-benar Media. tak mampu menjagamu. Sebaliknya aku sering menjadi beban bagimu. Jika aku tidak bangun kali ini, kamu tidak akan pernah tahu identitas aslimu. Itu akan terlalu kejam bagimu. Sekarang kamu sudah cukup kuat. Kamu harus pergi ke tempat yang seharusnya. Aku sudah memberitahu keluarga Li. Seseorang akan datang menjemputmu segera. Aku lalat. Kamu sebaiknya pergi. Jangan sedih. Mengetahui latar belakangmu, bukankah itu hal yang baik? Aku tidak merasa tidak senang. Hanya saja, selama gua mata air kuning tak ketemu, aku tidak akan bisa membela rekan-rekanku. Baik, aku bawa kamu ke tempat lain. Ayo pergi. Kue mereka sangat lezat. Cicipi. Aku tidak terlalu suka makanan manis. Dulu, saat suasana hatiku sedang buruk, aku sering ke tempat mereka makan kue. Coba. Bagaimana enak? Pelayan, tolong bungkuskan lagi kue ini untuk saya. Maaf Nyonya,
Ku ini saat ini tidak dijual. Hanya menang tantangan pasangan dapatkan ini. Ikut aku. Kalau begitu kau ajari aku. Aku hitung sampai 3 kau lepaskan. 1, 2. Yu Feng, kita baru saja menyelesaikan tantangan pasangan. Jadi kenapa? Jadi, Ling menghormati putra mahkota. Leye. Apakah kau dari keluarga Li di Kyoto? Tepat sekali. Seluruh keluarga Li siap sedia menanti kembalinya putra mahkota ke rumah. Putra mahkota silakan masuk. Xiao Feng. Xiao Feng, Kakek Li. aku akhirnya menemukanmu. Kau siapa? Putra mahkota ini kakekmu. Kakek. Putra mahkota kini kembali ke keluarga Li. Selamat tuan tua. Berikan perintah, siapkan perjamuan selamat datang. Dan lakukan dengan cepat. Aku ingin semua orang tahu bahwa keluarga Liku memiliki seorang pewaris. Ya tuan. Bukankah itu Yu Feng? Tidakkah kamu melihat statusmu sendiri? Ini adalah jamuan keluarga Li. Hak apa yang kamu miliki untuk berada di sini? Keluarga Gao hanya menerima 1 surat undangan seperti itu. Bahkan saudaramu yang tidak berguna tidak punya hak untuk datang. Bagaimana kamu bisa masuk? Mungkinkah kamu menggait wanita kaya? Jaga mulutmu. Apakah aku tepat sasaran? Marah karena dipermalukan. Kau. Yu Feng, hari ini adalah hari besarmu. Jangan pedulikan orang-orang tidak penting ini. Apakah kamu tahu statusmu? Ini adalah kursi putra mahkota keluarga Li. Apakah itu kursi yang bisa kamu duduki? Siapa orang ini? Dia terlalu tidak tahu tata krama. Berani-beraninya duduk di kursi tuan muda keluarga Li. Kalau tuan tua keluar balasannya datang. Apakah kamu mendengarku? Cepat pergi. Semuanya. Yu Feng di hadapan kalian adalah cucu perempuan keluarga Li yang hilang. Hari ini putra mahkota keluarga Li kembali. Kami undang semua orang menyaksikan bersama. Ini sama sekali tidak mungkin. Tuan Gao, berani sentuh putra mahkota keluarga Li kami. 100 keluarga Gao saja belum cukup dihancurkan. Xiao Feng, Kakek. ada kepala beberapa keluarga besar lainnya di sana. Aku akan membawamu menemui mereka. Kalau begitu aku duluan. Yunan, bagaimana kau bisa di sini? Di mana aku berada, tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Han kan? Lin Yunan, berbicara dengan tunanganmu seperti itu tidak terlalu pantas bukan? Tunangan apa? Aku putuskan membatalkan pertunangan kita. Jangan panggil aku begitu lagi. Aku akan merobek mulutmu. Kau mungkin belum tahu. Rantai modal keluarga Lim sudah putus. Ayahmu, dia datang minta 50 juta untuk atasi kesulitan. Adapun harganya, itu agar kau menikah denganku. Kau memang tak bisa lari dari takdirmu. Lin Yunan, aku bersikap masuk akal sekarang, memintamu untuk menikah denganku. Jika kau masih tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Yu Feng masih menungguku. Aku tidak punya waktu. Buang-buang kata dengan Tuan Muda Han di sini. Pergi. Lin Yunan, mari kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Makan malam dengan Tuan Muda Li itu. Batalkan. Bawa dia pergi. Xiao Feng, hari ini di hadapan semua keluarga besar. Pagi-pagi sekali. Keluarga Lasidi. Sepertinya kita punya alasan untuk pergi melihat. Baiklah. Aku akan menyiapkan pakaian formal untuk Tuan Muda dan Nona Muda sekarang. Keluarga Lasidi ini benar-benar sesuatu. Mereka bahkan mengundang Xiu Mohan. Siapa Zhu Mohan?
Kau tak kenal bintang besar itu. Itu yang beberapa gadis berbusana formal. Zumohan. Bagaimana dengan bintang besar? Bukankah mereka tetap tidak secantik dirimu? Saat kau mengenakan pakaian formal yang sama, bagaimana bisa terlihat lebih indah? Kau biasanya begitu serius. Kenapa tiba-tiba begitu melankolis? Apa? Tidak suka? Aku tidak bicara padamu lagi. Komandan. Kami sudah tahu. Ya. Dermaga produksi dan angkut Yellow Springs Gue. Semua bagian industri abu-abu Laside. Lasidi. Mereka akan kubayar dengan darah. Balas dendam saudara penjaga serigalaku. Berikan perintah. Blokir semua jalur transportasi Lasidi. Juga, minta semua penjaga serigala untuk siaga. Tunggu perintahku. Ya. Mohan, kakakku sudah lama menyukaimu. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Kakakku menyukaimu bertahun-tahun. Dia sekarang sakit parah. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Demi sebuah tanda tangan, kamu berbohong seperti ini. Apakah itu menarik? Kau bilang terakhir kali seseorang kecelakaan. Kali ini seseorang sakit parah. Kamu benar-benar punya trik tak ada habisnya. Apa maksudmu dengan itu? Jumohan, kakakku masih terbaring di rumah sakit. Dengan melakukan ini, kau kecewakan rasa suka bertahun-tahun padamu. Lepaskan. Kecuali kamu meminta maaf padaku. Minta maaf. Kamu ini makhluk macam apa? Pengawal. Berhenti. Dan kamu siapa? Kenapa kamu ikut campur di sini? Diva muda populer itu usir penggemar dengan kasar di jalan. Yang dia inginkan hanyalah tanda tangan. Kenapa kau mempersulitnya? Membantu penuhi keinginan dan hasrat penggemar. Bukankah itu bagus? Benar. Menurutku apa yang kamu katakan sangat benar. Aku seharusnya memberinya tanda tangan. Tapi syaratnya adalah kamu lepas pakaian itu untukku. Biar ku beritahu. Aku Jumohan. Bukan sembarang orang. Tak semua bisa pakai pakaian seperti aku. Pengawal. Lepaskan pakaiannya untukku. Aku berencana memakai pakaian ini. Biar putra mahkota keluarga Li pandang aku baru. Lepaskan pakaiannya. Dimengerti. Kau baik. Baik saja. Kau mencari mati. Dan kamu siapa? Berani buat masalah di perjamuan putra mahkota Li. Menurutku kamu sudah bosan hidup. Beritahu dia siapa aku. Aku tidak peduli kamu siapa. Biar ku beritahu. Aksiku memberantas pembajakan tak terkait denganmu. Apa kamu tahu pakaianku ini apa? Dirancang oleh desainer top internasional. Satu-satunya di dunia. Yang dia pakai itu palsu dari entah mana. Pembajakan. Aku beritahu secara bertanggung jawab. Perancangnya langsung antar gaun itu ke rumahku. Sedangkan yang kau kenakan, itu barang murahan kualitas rendah. Siapa tahu dari mana kau mendapatkannya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tapi kau buat pacarku menderita. Kau harus membayar harganya. Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Aku bintang wanita populer. Kamu ingin memburu info pribadinya. Aku dari keluarga Lasidi, kakak Lajiaren. Kalian para kacung rendahan. Apa kamu berani menyentuhku? Aku akan menyerang keluarga Laside. Aku. Biar ku beritahu. Aku calon istri putra mahkota keluarga Li. Kamu. Apa kamu tidak takut pada keluarga Lasidi? Apa kamu tidak takut pada keluarga Li? Apa? Katamu kau akan menikah dengan putra mahkota Li. Apa kamu takut sekarang? Biar ku beritahu. Kau sudah pernah bertemu putra mahkota Li. Dan kau tanpa malu klaim akan menikah dengannya. Hari ini, aku mewakili keluarga Lasidi dan putra mahkota keluarga Li sedang bertemu.
Kamu sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu. Apa yang terjadi? Tuan Yu, akulah Jiren dari keluarga Lasidi. Namamu yang agung sudah lama ku dengar. Tuan Yu, demi aku, tolong maafkan sepupuku yang bodoh ini. Demi dirimu. Sungguh Lukon. Karena kau rekan seperjuanganku tewas. Kenapa aku harus memberimu muka? Suruh sepupumu minta maaf ke pacarku sekarang. Mengenai hutang tentang Yellow Springs Glue, aku akan tuntas bereskan kamu dan keluargamu. Sepupu, aku minta maaf padaku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku menyebabkan masalah padamu. Aku akan tanda tangan untukmu sekarang juga. Tidak perlu. Kau tak pantas dapat kasih kakakku. Seseorang sepertimu tanpa etika profesional tidak akan berhasil dimanapun. Tak mampu tanggung jawab bintang. Maka jalanmu telah berakhir. Kamu, Jumohan, Terima kasih banyak kepada keluarga Lasidi atas jamuan makan yang khusus diatur untukku. Namun setelah bertemu Nonala, kurasa aku tidak perlu menghadiri jamuan ini. Ayo pergi. Tuan Yu. Begitu tidak sopan pada pertemuan pertama kita. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Bagaimana kalau Nonala menebak? Berapa lama aku butuh untuk hancurkan keluarga Lasidi? Kak, sebenarnya apa latar belakang Yu Feng ini? Beraninya dia sombong begitu. Namun, begitu putra mahkota keluarga Li berlutut di kakiku, kedua keluarga kita akan bergabung. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Kau bodoh. Menurutmu untuk siapa perjamuan ini? Putra mahkota keluarga Li pun lewat di situ. Dan kau bahkan tidak mengenalinya. Siapa lagi yang menurutmu bisa kau nikahi? Apa? Dia. Marga Dieyu bukan Li. Jika kau ingin gila pulanglah dan gila di rumah. Jangan bertindak liar di sini. Video itu tersebar online. Banyak mitra ingin putus kontrak denganku. Pasti Yu Feng. Pasti dia. Sudah cukup bicaramu. Cukup, pintunya di sana keluarlah. Kakak kamu pasti akan membantuku kan? Meskipun aku biasanya membuatmu marah. Tapi masalah ini, Yu Feng menampar mukamu. Kamu akan membantuku. Bodoh. Kau masih berani mengatakan itu. Jika bukan karena hal-hal yang kau lakukan, aku tidak akan menjadi bahan tertawaan. Kakak, aku masuk. Bicara. Semua rute laut kita sudah diblokir. Bagaimana dengan barangnya? Masih ada 2 gelombang barang di laut. Tapi bea cukai mungkin akan segera menemukan kita. Barang tidak berguna. Di balik masalah ini, pelakunya pasti Yu Feng. Selagi fondasinya di keluarga Li masih belum stabil. Jangan kira aku tidak tahu skema kecil itu. Kau hanya manfaatkan keluarga Lasidi kan? Untuk membalas dendam untukmu. Manajerlah. Peringatan, lakukan pekerjaan dengan baik. Jika 2 batch barang ini gagal diselamatkan, maka jangan kembali. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Nona Shu, aku sudah mendengar tentang situasimu. Namun dengan status Nona Shu, kau tak layak tunjukkan muka. Bagaimana kalau biasanya pada saat ini, Tuan seharusnya sudah kembali sejak lama. Halo, bicara. Apa? Tuan mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit mana? Putra mahkota. Seseorang mencarimu. Halo. Tuan Yu lama tidak bertemu. Langsung saja ke intinya. Tuan Yu, Anda tak punya kesabaran. Saya ingin tahu apakah tubuh tetua Li bisa menahan cedera kedua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Keluar sekarang. Ada amplop di pintu. Datanglah ke alamat di amplop itu. Sendirian. Jika kamu tidak datang,
Tidak baik jika pengobatan Tetua Li tertunda. Aku akan pergi bersamamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan menelepon Liu Mo untuk pergi bersamamu. Kolam naga sarang harimau sudah kusinggahi semua. Zhu Mohan kecil ini, gelombang apa yang bisa dia timbulkan? Jaga dia baik-baik. Ya Tuan Muda. Keluar. Zhu Mohan, kau bersusah payah menipuku ke sini. Dan kau hanya membawa satu orang. Yu Feng, kamu tidak datang ke sini untuk berkelahi. Dan jangan mengandalkan dirimu sendiri, memiliki keluarga Li di belakangmu. Maka kamu terlalu meremehkanku, Zhu Mohan. Aku ingin kamu meminta maaf secara publik. Minta maaf di depan umum. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Kamu, Bicara. Apakah masalah kakekku dilakukan olehmu? bagaimana jika aku melakukannya? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Sebaiknya kau tidak melakukannya. Kau melakukannya. Tetua Li punya begitu banyak pengawal di sekelilingnya. Seberapa mampu menurutmu aku ini? Aku bisa buat dia kecelakaan mobil. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Aku hanya bercanda. Aku kira kau juga tidak akan punya nyali. Yu Fan. Masih hidup dan sehat. Tidak menyangka ini kan? Aku masih hidup dan bugar. Hari ini aku akan membunuhmu. Kita punya kesepakatan. Kau hanya bantu balas dendam. Makanya aku bantu tahan Tetua Li. Aku tidak melakukan pembunuhan. Jangan khawatir. Wanita bodoh, ini bukan urusanmu lagi. Dendam baru dan kebencian lama. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Jangan takut, tidak ada Xinyan di sini. Kamu juga tidak akan punya bala bantuan. Mari kita lihat seberapa sombong kamu bisa tetap. Xiao Feng, selamatkan aku. Kamu menghancurkan keluarga Hanku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat The film was apa-apa padamu. translated and Tapi narrated kakak by iparmu M akan Media. menderita. Aku memperingatkanmu. Kau bisa menyentuhku. Tapi sentuh orang-orang di sekitarku. Coba saja. Aku juga ingin menyentuhmu. Tapi seberapa kuatkah kamu, Yu Fan? Tidak ada pilihan. Cuma orang di sekitarmu yang kena dampak. Kakak ipar. Trik yang sama. Mencoba menipuku 2 kali. Linya tidak ada di sini kan? Yu Fan. Lihat. Apakah kamu tahu air apa itu? Benar sekali. Itu yang selama ini kamu selidiki. Bulu mata air kuning. Biarkan aku memberitahumu rahasia lain. Kau tahu bagaimana rekanmu meninggal. Dia diracuni oleh ini. Aku menyuntikannya sendiri. Sangat marah kan? Aku akan 1. Racunnya sudah bereaksi. Komandan, haruskah aku suruh penjaga serigala menembak? Tidak perlu. Aku balas dendam kakak ketigaku. Kau, mengapa racunnya tidak bereaksi padamu? Tebas dia sampai mati. Apa yang kau lakukan? Tidak. Mari lihat siapa berani ganggu orangku. Siapa yang berani bergerak?
Apa kau mendengar suara itu? Jika jaringan intelijenku benar, 30 km jauhnya, itu basis produksi racun keluarga Lasidi. Saat ini detasemen penjaga serigalaku pasti sudah mengubah basis produksi racun keluargamu menjadi reruntuhan. Yu Feng, kau sudah keterlaluan. Aku akan hancurkan kerajaan racunmu. Menghancurkan fondasi keluargamu. Adapun rantai industri bawah tanahmu, kau akan menyaksikan dengan matamu sendiri. Saat aku memusnahkannya sedikit demi sedikit. Aku tidak akan membunuhmu. Yang menantimu hanyalah penjara seumur hidup di wilayah militer tertinggi. Kau harus hidup dengan baik. Dan saksikan dengan matamu sendiri bagaimana aku hancurkan jerih payahmu, The film was sedikit demi sedikit. translated and narrated by M Media. Kakak ketiga. Aku akhirnya membalaskan dendammu. Kamu akhirnya bangun. Kamu hampir membuat kami mati ketakutan. Apa kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tertidur selama 3 hari 3 malam. Dokter Lee berkata, kamu sepenuhnya bertahan karena tekad. Dan menghirup racun paling banyak. Di mana La Jiaren? Bagaimana keadaannya? Dia telah dibawa pergi oleh Komandan Sang ke markas komando wilayah militer tertinggi untuk menunggu persidangan. Di bawah keluarga Lasidi, semua rantai industri racun abu-abu telah dihancurkan semua. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Xiaofeng. Jika kakak ketiga tahu di alam baka, dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku berterima kasih atas nama kakak ketiga. Kakak ipar. Kakak ketiga sudah seperti saudaraku sendiri. Dendam utama kini sudah terbalas. Beban berat telah terangkat dari hatiku. Jangan menangis lagi. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggumu dan dulu lagi. Putra mahkota kau akhirnya bangun. Bagus sekali. Aku akan segera memberitahu Tuan. Tunggu. Putra mahkota, apakah kau punya instruksi lain? Apa kau berharap aku tidak akan bangun? Putra mahkota, apa yang kau katakan? Hanya kau yang tahu jadwal kakekku. Bagaimana Su Mohan tahu jadwal kakek? Apa kau pikir aku tidak tahu? Berapapun suap yang kau ambil tak jadi soal. Selama aku berada di keluarga Li mulai sekarang, semua orang harus benar-benar setia. Jika ada lain kali, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Putra mahkota, aku tidak akan berani lagi. Sekarang setelah semuanya beres, Yunan, maukah kau menikah denganku? Pertama kali bertemu tak banyak yang bisa kuberi. Jadi ini kalung untukmu. Tidak. Ini terlalu berharga. 1 kalung berlian Grand Duke Yosef. Aku orang yang kasar. Aku tidak punya banyak yang bisa kuberikan padamu. Tunjangan ini kutabung tiap tahun untukmu. Tidak banyak, hanya tanda kecil. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. 1 kartu emas hitam tertinggi. Paman kedua juga tak banyak yang bisa beri. Jadi aku akan memberimu mobil. 1 sedan Bentley. The film was translated and Setelah dipikir-pikir rumah narrated by tetap M yang terbaik. Media. Aku akan memberimu sebuah gedung. 1 gedung apartemen mewah. Milikku. Yunan, hadiah-hadiah ini hanyalah tanda kecil dari keluarga Li kami. Bahwa kamu bersedia menikah ke dalam keluarga Li membuat kami sangat gembira. Terima saja. Ini, Terimalah mereka. tapi hadiah-hadiah ini cukup untuk prajurit di perbatasan. Hidup dengan sangat baik. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Kau benar-benar berpikir begitu. Bagus. Liu mau patuhi perintahku. Ubah semua hadiah ini menjadi The uang film was tunai. translated Bagikan kompensasi and ke prajurit narrated penjaga by serigala M Media. untuk berterima kasih atas bertahun-tahun kontribusi mereka kepada Longshou. Atas nama saudara-saudara penjaga serigala, aku berterima kasih kepada komandan. Paman-paman, apakah kalian punya keberatan? Tidak ada keberatan. Anak baik, semangatmu membanggakan. Dan dunia di hatimu. Kau pimpin keluarga Li, aku tenang. Aku umumkan upacara pernikahan selesai.